Ya, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Selamat pagi Aldi. Selamat pagi Ila. Hari ini kita hanya berdua aja ya, Ya, karena berdua aja. Dian Mirza lagi sakit. Kita doakan ini pemirsa semoga Ica cepat yang sehat. lagi istirahat di rumah mungkin segera pulih ya agar bisa menyapa pemirsa lagi besok. Nah ini saya juga mau menyapa nama-nama terunik yang sukses kita bikin kita ketawa pagi Iya, ini iya, ya. Ini iya. dirilis dari Dukcapil, 5 nama unik yang terdaftar di RI. Ada Dinas Komunikasi Informatika Statistik, Selamat Pagi, Gema Alunan Indonesia. Ada nama Selamat Idul Fitri juga. Dan Iya, yang iya. terakhir ini namanya Susah Senang Ila. Susah senang, oke, susah senang. Gimana ya? Lucu ya, ini Dukcapil merilis 5 nama terunik di Indonesia. Kita ucapkan selamat pagi kepada Selamat pagi kepada nama-nama unik tersebut dan ya. nama-nama yang juga lain-lainnya. Selama 1 jam ke depan kita hadirkan beragam informasi yang menarik, inspiratif yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ya, dan tentunya kita juga akan ajak Anda berbincang-bincang seputar tren gaya hidup yang hits dan kekinian bersama saya Aldi Hawari. Dan saya Ratu Nabila. Ya, langsung saja kita mulai iNews Today dari informasi pertama, pemirsa. Informasi yang pertama ini dari Simpruk Bayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Limo, Gang Malam ludes terbakar subuh tadi. Ya, dan dalam peristiwa tersebut 1 penghuni meninggal dunia sementara 1 orang lainnya menderita patah tulang. Kobaran api membumbung tinggi di kawasan hunian padat penduduk Jalan Limo, Gang Malkam, Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membakar 2 rumah, petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Peristiwa ini berasal dari sebuah rumah yang diduga mengalami korsleting listrik hingga menyambar ke rumah sebelahnya. Proses pemadaman pun terkendala oleh akses lokasi yang sulit dijangkau hingga 1 unit mobil damkar terperosok. Usai pemadaman, sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan pencarian terhadap seorang penghuni rumah kemudian dilanjutkan pasca kebakaran di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Dan juga berselang 1 jam kemudian jasad Binga Sutiana, 65 tahun ditemukan tewas terbakar dengan posisi tertelungkup. Ya, sementara ada sang anak Agus Kasbianto, 40 tahun berhasil menyelamatkan diri namun mengalami patah tulang di bagian kaki. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Wah, ini pemirsa harus hati-hati ya dengan instalasi listrik yang di rumah. Jangan sampai ada yang terbuka. Ini harus rutin dicek juga. Harus PLN rutin bahkan dicek, punya itu ya. layanan tersebut ya. Jadi pemirsa jangan ragu-ragu kalau misalnya listrik di rumahnya ini banyak yang kebuka-kebuka atau berpotensi korslet, itu segera laporkan dan kemudian dicek. Jangan sampai terjadi seperti tadi ya. Iya. Nah, kita ke informasi selanjutnya nih. Ini ada aksi saling dorong mewarnai penertiban bangunan liar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan provokator diamankan oleh polisi. Keributan terjadi saat seorang ibu mencoba untuk menghalangi petugas yang hendak menertibkan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha. Kemudian aksi saling dorong ini juga sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah warga yang menolak penertiban di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini menempati bangunan liar dan juga mendirikan usaha di lahan seluas 8 hektar. Meski begitu, petugas berhasil merobohkan bangunan semi permanen dengan alat berat. Sejumlah warga juga membongkar bangunannya sendiri dan memindahkan barang-barang miliknya. Penertiban bangunan liar ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sarana olahraga untuk menunjang gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan juga Aceh. Kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan sarana. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Tadi untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya Pak? Ya, rencananya seperti itu. Kita akan buat sarana olahraga. Ya, sering terjadi ya penertiban lahan yang kemudian berujung rusuh atau ricuh. Nah, ini mungkin apa ya, perlu Harusnya kekeluargaan, diselesaikan sosialisasi dulu secara Benar. lama begitu ya, baru mereka Setuju. mungkin juga bisa terima gitu kan. Dan ini memang akan digunakan untuk fasilitas Pekan Olahraga Nasional. Katanya Iya. seharusnya memang bisa musyawarah mufakat. Ya karena nantinya kan akan digunakan untuk nama baik Sumatera Utara juga ya. Iya. Semoga ditemukanlah itu jalan temu solusi Jalan yang saling tengahnya seperti apa. apa katanya win-win solution. Iya.
Ya, pemirsa, sepekan menjelang Ramadan, petugas gabungan di TNI Polri dan juga Satpol PP sedang melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Proses razia diwarnai protes keras dari seorang pemilik warung saat petugas akan menyita puluhan botol minuman keras dari warungnya. Rentih, pemilik warung di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara ini marah-marah karena puluhan minuman keras di warungnya disita petugas pada Senin malam. Razia PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial ini digelar oleh tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Sudinsos Pemkot Jakarta Utara dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Ini kalau setiap apa razia diambil kayak gitu, kita makan apa kalau diambilin, Pak? Seharusnya gimana, Pak? Bu? Kalau ibaratnya kita nggak bisa ada jualan minuman, ya udah tutup pabriknya. Kalau ibaratnya tutup pabriknya, kita pun nggak dagang. Tak hanya merazia minuman keras, petugas juga mengamankan para pengemis, pemulung, serta 2 orang pekerja seks komersial yang sedang mangkal di pinggir jalan. Memberantas penyakit masyarakat sebenarnya kan. Memang kita ada jadwalnya seminggu 3 kali. Kita akan lakukan terus supaya apa? Supaya memasuki bulan suci Ramadan kita juga ya semua juga bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan tertib. 9 PMKS yang terjaring akan dibawa ke Panti Sosial DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur untuk didata dan dibina. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nah, selanjutnya ini buat Anda warga Jakarta ada good news nih. Iya, apa tuh? Ada kabar baik bagi Anda yang tinggal di Jakarta Barat, jalan ambles di ruas Jalan Raya Daan Mogot, kilometer 10 Cengkareng. Yang kemarin ini ambles sedalam sampai 2 meter ya, Ila ya. Kemarin kita lihat ya amblesnya itu benar-benar bulat begitu ya. Bulat dan kelihatan dalam ya. Iya, dan kalau dalam misalnya sekali. Nah, ini yang akan diperbaiki. atau sudah diperbaiki justru Ila. Nah, tuh kita lihat besar sekali ya. Wah, ini dia. Dilakukan Senin malam, sejumlah pekerja dikerahkan untuk memperbaiki ruas jalan yang ambles. Para pekerja mengisi material batu dan melakukan pengecoran untuk menutup lubang. Para pekerja juga menggunakan alat berat eskavator untuk mempercepat proses pengerjaan. Ya, sementara akibat dari imbas perbaikan jalan ambles ini, terjadi penyempitan ruas jalan dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Padatan. Jadi baru kita ukur lagi, dirata, baru dicor malam ini juga harus kata kurang MTA. Oke, berarti diperkirakan malam ini rampung. Harus. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi jalan ambles, kita terhubung dengan Lika Apriliani di Jalan Daan Mogot, kilometer 10 Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang, Lika. Nah, seperti apa nih kabarnya sudah diperbaiki? Berapa lama ini akan diperbaiki dan prosesnya seperti apa? Itu udah ditutup tuh kayaknya tuh di belakang Lika ya. Gimana Lika? Kapan bisa dilewati lagi oleh kendaraan? Ya, baik Aldi dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan situasi terkini di Jalan Ambles yang berada di kawasan Daan Mogot, tepatnya di JPU flyover dari Pesing, Jakarta Barat, di mana yang sebelumnya lubang menganga ini cukup besar di pinggiran jalan JPU ini sudah terlihat tertutup dengan semen, namun terlihat dalam layar kaca Anda bahwa masih ada retakan-retakan. Ini tanda dari lubang tersebut yang mana semennya juga ini masih cukup basah pemirsa, sehingga masih belum dapat bisa digunakan oleh para pengguna jalan dikarenakan masih belum aman dan juga masih ditutupi oleh seng-seng ini yang memisahkan dari para pengguna jalan dengan jalan yang ambles ini sendiri, sehingga dengan ruas jalan yang masih tertutup ini masih mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di daerah kawasan Daan Mogot ini sendiri. Untuk saat ini
memang kemacetan ini sudah lebih baik dibandingkan dengan pagi hari tadi, di mana sekitar pada pukul jam 7 sampai dengan jam 9 pagi ini merupakan rush hour ataupun para pengguna jalan ataupun masyarakat ini hendak untuk berpergian ke kantor. Ini terjadi kemacetan yang cukup panjang, di mana dalam pantauan kami bahwa titik awal kemacetan ini terjadi di flyover Pesing di Jakarta Barat yang ada sekitar 1 sampai dengan 2 km, di mana di tempat titik saya berada saat ini. Memang ada penjagaan dari pihak kepolisian dibantu dengan dishub, dan juga ada petugas dari MRT sendiri ini untuk membantu jalannya arus lalu lintas. Namun memang perbantuan tersebut tidak memiliki solusi yang cukup berarti, dikarenakan tidak ada rekayasa arus lalu lintas ataupun pengubahan rute. Hanya saja jalur yang tadinya diperuntukkan untuk jalur Transjakarta ataupun busway kini dipergunakan bagi kendaraan umum. Jadi ada 2 jalur, yang mana sebelumnya ada 3 jalur, kini dipangkas menjadi 2 jalur bagi para pengguna jalan. Tentunya pastinya bagi para pengguna jalan ini mengharapkan agar ruas jalan ini telah dibuka agar arus lalu lintas ini kembali normal. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan dari Cengkareng, Jakarta Barat. Semoga tidak lubang yang ambles bolong lagi itu ya. nggak ambles lagi ya, dan semoga Karena, yang lain juga bisa dicek ya, karena betul. bisa jadi kalau misalnya proporsi tanah dan lain-lain di jalan yang sama itu ternyata juga punya kualitas yang sama juga ya. Oke, we never know. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 10 hari menjelang bulan Ramadan, tidak terasa ya, ini pastinya harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kopro Tanjung Duren mulai melambung. Nah, ini seperti biasa ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti rutinitas tahunan, setiap hari-hari besar ini harga-harga sembako mulai naik ya pemirsa. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat mulai merangkak naik. Sejumlah barang kebutuhan pokok, salah satunya bawang putih yang mengalami kenaikan, di mana sebelumnya dijual dengan harga Rp36.000, kini harganya Rp40.000 per kilogram. Iya, dan juga ada komoditi cabai rawit mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi menjadi Rp80.000, di mana sebelumnya Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Baik, kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahma di Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta untuk mengetahui informasi selengkapnya. Giselia, selamat pagi. Ya, Gisel, ini harga-harga bawang putih, cabai merah, katanya harganya kenaikannya paling tinggi. Kalau pedagang di pasar sana, meresponnya bagaimana, dan Gisel? juga Ila dan juga pemirsa, 10 hari menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat mulai mengalami kenaikan. Salah satunya yakni seperti pada komoditas telur, di mana harga dari telur per kilogramnya sebelumnya dijual dengan harga Rp27 hingga Rp28.000, namun kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga bawang putih juga mengalami kenaikan, sebelumnya dijual dengan harga Rp36.000, tapi kini dijual dengan harga Rp42.000. Adapun komoditas cabai rawit yang juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari Rp35 hingga Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya, di mana angka ini merupakan mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Sementara itu di Pasar Kopro ini sejumlah pedagang menuturkan terjadi kelangkaan pada minyak goreng bersubsidi atau minyak kita sejak beberapa bulan yang lalu, sehingga pada hari ini pun kami tadi belum menemui adanya satupun minyak kita ataupun minyak bersubsidi dari para pedagang yang ada di Pasar Kopro ini. Para pedagang di sini juga mengaku kenaikan harga terjadi kemungkinan akibat dari cuaca buruk yang sedang terjadi, sehingga menyebabkan stok bahan pangan tidak menentu dan berkurang, sementara permintaan dari pembeli semakin meningkat. Adanya kenaikan harga di sejumlah bahan pokok ini tentunya berimbas pada banyaknya pembeli yang semakin mengeluh dan terpaksa untuk mengurangi jumlah atau kuantitas barang belanjanya, sehingga para penjual di sini berharap agar nantinya pemerintah bisa menekan hal ini dan harga sembako tidak naik secara signifikan, apalagi menjelang bulan Ramadan 2023. Kembali ke Anda, Aldi, Ila.
Terima kasih atas laporan Anda, Giselia. Waduh, ini harus pinter-pinter kali ya untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga untuk para pedagang makanan khususnya. Mungkin porsinya yang dikurangin atau harganya yang dinaikin ya. Saya jadi ingat tukang tempe biasanya dipotong-potong kalau Lebih kecil gorengan ya? dikecil. Iya. Oke, pemirsa, tentunya kita masih punya banyak informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Di antaranya mengenai apa kabar ya Richard Eliezer yang perlindungannya ini dicabut oleh LPSK. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. iNews Today segera kembali.